Tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang semena-mena, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan keseluruhan peraturan hukum yang dibuat oleh negara dan berlaku bagi masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum dinamakan lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman sepenuhnya telah diatur dalam UU RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari UU RI nomor 4 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. 2. Dasar hukum peradilan. Dasar hukum lembaga peradilan, adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga peradilan nasional yaitu Pancasila, terutama sila kelima dan undang-undang. Peraturan perundang-undangan menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi atau campur tangan dari siapapun. Klasifikasi lembaga peradilan. Berdasarkan dalam pasal 18 UU RI nomor 48 tahun 2009, klasifikasi Banten Peradilan Nasional yaitu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum atau negeri. A. Peradilan negeri di ibu kota, kabupaten atau kota. B. Peradilan negeri di ibu kota, provinsi. 2. Peradilan agama. A. Peradilan agama di ibu kota, kabupaten atau kota. B. Peradilan tinggi agama di ibu kota, kabupaten atau kota. 3. Lembaga militer. A. Peradilan militer peradilan. B. Militer tinggi peradilan. C. Militer utama peradilan. D. Militer pertempuran. 4. Peradilan tata usaha negara. A. Peradilan tata usaha negara di ibu kota atau kabupaten. B. Peradilan tata usaha negara di ibu kota provinsi. C. Mahkamah Konstitusi. Perangkat lembaga peradilan. Yang pertama adalah peradilan umum. A. Pengadilan negeri yang di dalamnya terdapat pemimpin, ketua dan wakil, hakim, pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman, panitera, sekretaris, dan jurusita. B. Pengadilan tinggi, pemimpin, hakim, panitera, dan sekretaris. Yang kedua ada peradilan agama. A. Pengadilan agama yang terdapat pemimpin, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. B. Pengadilan tinggi agama yang terdapat pemimpin, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Yang ketiga ada peradilan militer. Dikenal adanya auditorat atau badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan di penuntutan penyidikan berdasarkan pelimpahan dan panglima TNI. Auditorat terdiri atas auditorat militer, auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, dan auditorat militer pertempuran. Yang keempat merupakan peradilan tata usaha. A. Pengadilan tata usaha negara yang terdapat pemimpin, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. B. Pengadilan tinggi tata usaha negara yang terdapat pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Yang terakhir merupakan Mahkamah Konstitusi, terdiri dari 9 hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan MA. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. 1. Dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dengan kekuasaan hukum meliputi satu wilayah kabupaten atau kota. 2. Berfungsi untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. 3. Berwenang dalam memeriksa dan memutuskan sesuai ketentuan yang diatur dalam UU. Pengadilan tingkat kedua, pengadilan tinggi. 1. Berfungsi menjadi Pengadilan tingkat kedua atau pengadilan tinggi. 1. Berfungsi menjadi pemimpin pengadilan negeri, melakukan pengawasan jalannya peradilan, mengawasi dan menelitik perbuatan hakim pengadilan negeri, serta untuk kepentingan negara dan keadilan. 2. Berwenang dalam mengadili perkara dan memerintahkan pengiriman berkas perkara. Peran lembaga peradilan. Yang pertama, lingkungan peradilan umum, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan kewenangan lain yang diberikan UU. 2. Lingkungan peradilan agama, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. 3. Lingkungan peradilan tata usaha negara, berperan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. 4. Lingkungan peradilan militer, menyelenggarakan proses peradilan alam lapangan hukum pidana, khususnya anggota TNI.
seseorang yang dapat dipersamakan dengan TNI oleh UU, anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan TNI, dan seseorang yang tidak termasuk dalam 3 orang lainnya. 5. Mahkamah Konstitusi, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya telah final. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.